Pemirsa dimanapun Anda berada, kualitas kecerdasan anak Indonesia diperkirakan meningkat setelah mengkonsumsi MBG. Berikut ini adalah cuplikan siswa Indonesia di sebuah sekolah. Bintang. Terus Gelas. bukan, itu rantai. Rantai. Terus itu Pohon angka. pohon beringin. Pohon berdinding. Ini kepala Kepala sekolah. Kepala banteng. terus itu Sate. bukan itu namanya padi dan kapak. Baru kali ini ada presiden paling aneh, sampai rumah orang pun diurus. Dan dia mau buatkan tim gabungan dari Polri dan Kejaksaan. Kalian simak videonya. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah. Panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Sebenarnya visi misi presiden kita ini selama dia menjadi presiden apa sebenarnya? Gak tahu aku apa maksud visi misi presiden kita ini. Sampai rumah orang pun mau diurus. Gak perlu Bapak urus, Pak. Yang perlu Bapak urus bagaimana ekonomi dan masyarakat itu bisa bekerja dengan layak dan bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Itu yang perlu Bapak selesaikan. Dan pejabat-pejabat Bapak, itu yang perlu Bapak selesaikan. Masih banyak tugas lain, Pak, selain mengurus halaman rumah orang. Aku yang pertama. Aku yang kedua. Aku yang ketiga. Aku yang keempat. Aku yang kelima. Aku yang keenam. Lalu mana yang ketujuh dan ke-8? Lagi ngurus MBG dan boti-boti. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Kami katakan tidak. Negara galang donasi untuk korban bencana di NTT. Nih guys. Penyaluran akan dilakukan bekerjasama dengan pihak terkait di lokasi terdampak dan donasi dapat disalurkan melalui scan QR Code yang tentunya scan ini hadir di layar. Dan nanti bersama-sama kita melihat hasil donasi yang telah terkumpul nantinya ya. Dan kami mohon Bapak Ibu yang sudah hadir di depan panggung untuk bisa luar biasa ya Lady ya. tertib dan tidak saling dorong satu sama lain. Tentunya kita mengharapkan bahwa komando latihan pencurian. Di sini para maling dilahirkan dengan jiwa bajingan, kemeja dasian dijadikan santapan. Komando latihan pencurian. Di sini para maling dilahirkan dengan jiwa bajingan, kemeja dasian dijadikan santapan. Kok bisa lo? Maksudku kok bisa lo? Emang nggak boleh? Boleh, tapi aneh aja guys. Ketika pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu duitnya ada, pakai APBN. Makan bergizi gratis, duitnya ada, pakai APBN. Bahkan untuk jalan-jalan ke luar negeri, merayakan ulang tahun pun bisa ada duitnya pakai APBN. Untuk program yang sifatnya kata kebanyakan orang itu menghambur-hamburkan uang, itu duitnya diusahain ada pakai APBN. Bahkan rela ambil dari dana sana sini agar program itu tetap jalan kayak MBG itu. Tapi giliran untuk bencana NTT yang sifatnya darurat, masa galang donasi? Kan kocak. Halo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada 1/4 liter, dan juga
ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Dalam 1 RT ada 30 kepala keluarga. Ya, terima kasih banyak untuk bantuannya Pak Prabowo. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Siapa yang teriak-teriak minta ganti presiden? Sebenarnya mau ganti siapa sih? Hah? Aku? Kayaknya aku nggak bisa. Karena kalau pagi itu ya kan, pagi itu aku ngurusin lakiku. Habis itu buat konten. Habis itu ya biasalah ya kan, nyapu rumah, nyapu halaman, jemuri ya kan. Nah, habis itu masak. Habis masak, ngambil MBG. Paling siang lah sebentar ya kan. Kayaknya siang pun aku tidur siang sebentar. Tapi bisa juga sih kalau nggak tidur ya kan. Paling pun bisa 2 jam lah aku pegang ya kan. Cuman 2 jam lah bisa aku pegang negara ini. Habis itu sore masak lagi aku ya kan. Malamnya aku nonton drakor. Sampai lah tengah malam. Setiap harinya kayak gitu. Nggak sempat aku. Kayaknya cari aja lah yang pengangguran itu ya. Suruh aja lah orang itu. Nggak usah aku ya. Kalau kita melihat dari kebijakan Prabowo Subianto, seolah-olah ya Prabowo Subianto itu melawan Prabowo melawan Pascabrowo. Karena apa? Karena dari apa yang diungkapkannya itu nggak sesuai. Misalkan seperti gendengisasi, dari Kopdresnya malah pakai spandek. Terus kemudian dari efisiensi yang dilakukan dengan potongan dari berbagai macam kebijakan, ya, misalkan dari dinonaktifkan dari 11 juta BPJS, malah ternyata dari apa yang dilakukan seorang Prabowo Subianto justru malah seolah-olah menghambur-hamburkan. ICW kemarin menyoroti dari seorang Prabowo Subianto yang menghabiskan 300 miliar untuk membeli kuda dan sebanyak 20 juta per bulan untuk kasih makan ternak kuda. Belum dari untuk beli merpati sekitar 300 juta. Apakah ini yang dinamakan dengan sebuah efisiensi? Otomatis seorang Prabowo Subianto dihujat dan kemudian diparodikan dengan lucu oleh netizen. Seperti apa video selanjutnya? Jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Lur, ini jadi bingung ini lur. Ini kok bapak pemerintah kita ini kok sepertinya kok punya 2 kepribadian. Di lain sisi teriak-teriak efisiensi sampai memotong anggaran kemana-mana, dampaknya kemana-mana, ya dikorbankan sangat banyak. Tapi di sini kok ada yang berfoya-foya, ini bagaimana ini? Di lain sisi hemat, di lain sisi boros. Ini bagaimana dulur-dulur? Ini loh ternyata yang acara seremonial yang termegah, ada pasukan kudanya, wah. Terus juga ada merpatinya bubul. Tapi pertanyaannya itu katanya tidak boleh boros, harus berhemat. Tapi kenyataannya bisa dipikir sendiri kan. Hei Pak Bowo, Bapak kalau nengok berita ini malu nggak sih Pak? Tapi memang sepertinya pemerintah Indonesia ini nggak tahu malu sih kalau menurut aku. Bikin program MBG, biayanya triliunan bisa. Kemudian itu membangun ribuan koperasi desa Merah Putih juga bisa. Tetapi ketika ada bangunan sekolah yang mau roboh, warga yang memperbaikinya, kan nggak tahu malu kan? Terlalu bangga dengan program MBG, tetapi lupa bahwasannya bangsa ini itu yang dibutuhkan adalah kecerdasan.
Jadi kalau Bapak menginginkan anak-anak Indonesia ini cerdas, bukan makan-makan aja Pak yang dipikirkan, tetapi adalah kualitas pendidikannya. Kalau cuma sekedar makan, hewan ternak pun makan Pak, ya. Kalian percaya mau donasi sama pemerintah? Kita capek-capek bayar pajak aja, dikorupsi sama pegawai pajaknya 2 triliun. Menghadapi situasi seperti ini pun rasa solidaritas masyarakat Indonesia itu masih tinggi. Mereka masih mau menyisakan uang atau menyisihkan uang untuk donasi ini. Yang kita semua tahu, uang bukan perkara yang mudah di waktu sekarang ya teman-teman. Dan masih bisa disisihkan untuk saudara-saudara kita membutuhkan. Jadi kredit untuk semua orang yang berkontribusi sekecil apapun itu teman-teman. Ya bantuan yang lain, menyebarkan informasi dan lain sebagainya itu akan sangat bermanfaat sekali. Bagi teman-teman yang mau berdonasi, mending langsung aja ke Bang Ferry Irwandi yang udah jelas track recordnya. Dulu aja di bencana Sumatera beliau bisa mengumpulkan 10 miliar lebih. Dan beliau juga turun langsung ke Aceh untuk membagikan bantuan. Walaupun saat itu beliau dalam keadaan sakit. Kabarnya per hari ini donasi yang dikumpulkan Bang Ferry Irwandi sudah mencapai 4 miliar lebih. Dan akan langsung disalurkan hari ini juga. Bagi teman-teman yang punya kelapangan rezeki, silahkan untuk berdonasi, untuk membantu saudara-saudara kita di NTT. Yang bahkan sampai hari ini banyak kita mendapatkan DM dari saudara-saudara kita yang jadi korban di sana. Mereka masih belum tersentuh bantuan. Bibi, kami mau apa? Ambil beras, telur ayam, minyak goreng, air, bon. Nanti baru kita punya ini bayar. Gubernur yang bayar, dia suruh juga. Benar. Beras 1 karung, dengan bir. Nanti gubernur yang bayar. Saya himbau lagi ini kepada seluruh toko-toko Sedahatang Flores yang menjual makanan minuman. Saya berharap agar untuk semua toko-toko membuka diri untuk diakses terhadap kerja dari tim kemanusiaan baik TNI Polri maupun Pemda ataupun dari swasta yang memang lagi bertugas membantu korban untuk menurunkan makanan minuman. Kami bawa dari rumah masih tidak bisa banyak, enggak. Tapi kami minta toko-toko makanan minuman seluruh Daratan Flores yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan, kami minta untuk dibukakan aksesnya agar bagi seluruh korban yang ada di Flores ini tidak berada satupun yang tidak bisa makan minum karena tidak dapat makan. Dibuka saja semuanya, nanti dihitung, nanti baru nanti Pemda, kabupaten kota, provinsi kita akan cari cara untuk membayar. Tapi tidak boleh ada sampai yang tidak bisa makan minum karena urusan pembicaraan ini. Bibi, kami mau apa? Ambil beras, telur ayam, minyak goreng, air, bon. Nanti baru kita punya ini bayar. Gubernur yang bayar, dia suruh juga. Benar. Beras 1 karung, dengan bir. Nanti gubernur yang bayar. Rakyat susah, malah impor 300 kuda. Ada-ada aja ini pemerintah. Rakyat lagi susah kok muncul kabar soal 300 ekor kuda impor. Satu ekornya disebut-sebut bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Kalau benar berarti 300 ekor kuda sekitar 300 miliar. Katanya ingin mengentaskan kemiskinan, ingin Indonesia semakin maju dan tidak mau melihat rakyatnya hidup susah. Tapi kok malah seperti ini gitu. Buat apa beli ratusan kuda? Zaman sekarang perang sudah menggunakan teknologi canggih, drone, radar, satelit, kendaraan tempur dan sistem persenjataan modern lainnya. Tapi tunggu dulu nih teman-teman. Kuda ternyata masih punya fungsi tertentu dalam militer. Kavaleri berkuda bisa digunakan untuk kegiatan tertentu, termasuk patroli atau mobilitas di medan yang sulit bagi kendaraan. Selain fungsi upacara dan pembinaan olahraga berkuda tentunya. Jadi persoalannya bukan sekedar kuda masih berguna atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar kebutuhan militernya, berapa biayanya, dan apakah pengadaan ratusan kuda merupakan prioritas yang paling tepat. Sejumlah pemberitaan menyebut sekitar 300 kuda dari Eropa disiapkan untuk mendukung kavaleri. Prabowo sendiri memang dikenal hobi berkuda dan memiliki ketertarikan pada dunia kuda. Ada juga klaim biaya pakannya mencapai 10 juta per hari. Tapi perlu dicatat nih ya, angka 1 miliar per ekor dan 10 juta per hari belum terbukti sebagai angka resmi. Jadi jangan langsung percaya, kita bedakan mana fakta, klaim, mana opini. Menurut Anda, apakah ratusan kuda ini memang diperlukan untuk memperkuat kavaleri atau seharusnya ada kebutuhan lain yang lebih diprioritaskan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Prabowo melawan Pasca Bowo. Itu mungkin ya dari tema yang patut untuk sebuah dari narasi politik sekarang. Karena dari apa yang dilakukannya itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya. Atau bahkan jauh sebelum seorang Prabowo Subianto itu menjabat sebagai presiden. Tapi
kalau kita melihat dari masa sekarang mungkin adalah sesuatu yang tidak mengherankan. Masih ingat betul ketika dari sebuah podcast Prabowo Subianto dengan Najwa Shihab bahwa selama 20 tahun dia tidak masuk dalam jajaran pemerintah dan dia tidak menjabat apapun, kreditnya macet. Bisnisnya ya otomatis mandek. Tapi mungkin ini yang di netizen aji mumpung gitu guys ya. Mumpung lagi berkuasa gitu ya. Dia pernah mengatakan dalam pidatonya ya, tidak akan menggunakan suatu anggaran untuk luar negeri. Dulu ya, pernah seperti itu ya. Dan tidak boleh merencanakan melakukan sebuah perayaan ya. Dan kemudian malah justru dia pergi ke Paris dengan Teddy. Meskipun itu ada suatu kunjungan resmi loh ya, dalam tanda kutip. Dan kali ini lebih gong banget ya ketika dari APBN sedang morat-marit, utang terus bertambah, dia malah menggembur-gemburkan uang dengan membeli kuda 300 miliar. Dan bahkan untuk dari pakannya aja per ekor sampai 20 juta per bulan. Nah, lebih parah lagi, untuk hanya sekedar membeli merpati dalam acara kemarin peringatan kemerdekaan itu mencapai 300 juta. Ini sangat menyakitkan hati masyarakat di Indonesia ya guys ya. Karena banyak Indonesia ya, banyak masyarakat Indonesia yang sekarang itu kena PHK. Di Bandung ya, dan kemudian di berbagai daerah itu banyak pabrik tutup. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat membagongkan banget. Kok bisa sekelas presiden itu tidak peka sama sekali dengan penderitaan masyarakat? Dan dia tidak sama sekali sensitif dengan keadaan real ya. Dan bahkan kalau dia berpidato, dia selalu menerima laporan yang bagus. Mungkin para menterinya takut ya kalau menghadirkan sebuah laporan buruk. Padahal realitanya memang buruk. Ya tidak buruk-buruk amat mungkin, tetapi banyak ya masyarakat kita yang masih sangat miskin dan sengsara, dan bahkan BPJS mereka itu tidak aktif. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.